Tutorial kuliah pengantar ilmu hukum topik ke-23. Penafsiran hukum atau interpretasi hukum disediakan oleh Global Tutorial. Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkret. Tidak mungkin undang-undang mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan manusia itu tidak terhitung banyaknya. Selain itu, ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang konkret dan khusus sifatnya. Ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkrilnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan. Setiap peraturan hukum ini bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan hukum yang abstrak itu memerlukan rangsangan agar aktif, supaya dapat diterapkan pada peristiwa tertentu. Dasar pemikiran kelompok yang memisahkan secara legas adalah metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret. Dalam melakukan penemuan hukum terdapat perbedaan pandangan tentang metode dan caranya yaitu yang memisahkan dan tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode penemuan hukum itu sendiri bukan metode ilmu hukum maupun teori hukum sebab metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum terutama oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu metode penemuan hukum bersifat praktikal yaitu diarahkan pada suatu peristiwa yang bersifat khusus, konkret dan individual. Metode penemuan hukum diarahkan pada peristiwa yang khusus, konkret, dan individual. Metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam praktik hukum. Hasil dari metode penemuan hukum yaitu terciptanya putusan pengadilan yang baik yang dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum. Putusan hakim berperan juga terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim dapat juga digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum. Selanjutnya, terdapat dua metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, antara lain metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruksi hukum. Metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Di dalam hukum itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran tata bahasa, gramatikal. Dalam setiap kali menguraikan metode interpretasi, maka interpretasi gramatikal disebutkan paling depan. Bukan karena harus diprioritaskan meskipun dulu diakui demikian, namun oleh karena metode ini paling dekat dan dalam hal tertentu merupakan dasar bagi metode-metode yang lain. Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut arti perkataan. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang. Bahasa merupakan sarana yang paling penting bagi hukum. Oleh karena itu, hukum terikat pada bahasa. Penafsiran undang-undang itu pada dasarnya selalu akan merupakan penjelasan dari segi bahasa. Titik tolak di sini adalah bahasa sehari-hari. Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susu kata, atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh dari hanya sekedar membaca undang-undang. Pada hakikatnya interpretasi undang-undang menurut interpretasi gramatikal adalah cara interpretasi permulaan saja, yaitu cara yang selalu dipakai pada permulaan usaha interpretasi, yang selanjutnya interpretasi gramatikal itu dengan sendirinya membimbing hakim ke arah cara-cara interpretasi yang lain, yaitu dengan sendirinya membimbing ke arah interpretasi sistematis. Merumuskan suatu perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa. Di sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terkait erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada, melalui logika, penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. Penafsiran sahih, autentik, resmi, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya. Kadangkala pembuat undang-undang sendiri membuat interpretasi tentang beberapa kata yang digunakan dalam peraturan yang dibuatnya itu. Interpretasi itu disebut interpretasi resmi atau interpretasi otentik. Pembuat undang-undang bermaksud agar interpretasinya itu berlaku umum, mengikat umum sebagaimana setiap aturan hukum yang umum. Oleh karena itu interpretasi otentik hanya dapat dibuat oleh pembuat undang-undang dan tidak dapat dibuat oleh hakim, karena pada asasnya interpretasi yang dibuat oleh hakim hanya berlaku mengikat bagi kedua belah pihak yang berperkara. Interpretasi otentik tidak dapat dibuat menteri, bahkan oleh presiden dalam bentuk surat edaran. Penafsiran historis. Interpretasi historis adalah interpretasi menurut sejarah undang-undang. Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sendiri. Karena itu untuk mengetahui makna atau kalimat dalam satu undang-undang, dapat menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran undang-undang atau pasal tertentu dari undang-undang. Interpretasi historis terdapat dua jenis, yaitu a. Penafsiran menurut sejarah undang-undang. Yang hendak dicari adalah maksud ditetapkannya undang-undang seperti yang hendak dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi ini disebut juga interpretasi subjektif karena menempatkan penafsiran pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang. b. Penafsiran menurut sejarah hukumnya. Interpretasi menurut sejarah hukum menyelidiki asal peraturan itu dari suatu sistem hukum yang dulu pernah berlaku dan sekarang sudah tidak lagi berlaku, atau asal peraturan itu dari suatu sistem hukum lain yang sekarang masih berlaku di suatu negara lain. Interpretasi sejarah hukum adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. Misalnya jika ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti sejarah hingga terbentuknya undang-undang, melainkan juga diteliti lebih panjang sejarah yang mendahuluinya. Hakim menyelidiki sejarah peraturan, menyelidiki sejarah asas-asasnya, pada waktu sebelum penetapannya dalam undang-undang yang sekarang sedang berlaku. Dalam hal demikian hakim mempelajari sejarah hukum. Menurut Paul Scholten, yang terpenting bagi hakim adalah interpretasi menurut sejarah peraturan perundang-undangan saja. Dikatakan, bahwa untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang, maka penyelidikan hukum yang berlaku pada waktu sebelum peraturan bersangkutan dibuat oleh badan legislatif, tidak penting. Walaupun pembuat suatu peraturan meneruskan dalam peraturan itu suatu rumus atau formule yang dulu diciptakan oleh seorang sarjana pada waktu silam, masih juga hal itu tidak berarti bahwa sudah pasti rumus itu diartikannya sama dengan arti yang diberikan kepada rumus tersebut oleh sarjana pada waktu silam. Bagi hakim, artinya interpretasi historis itu berdasarkan kepentingan praktek, dan interpretasi menurut sejarah peraturan perundang-undangan ada artinya karena suatu peninjauan tentang pekerjaan pembuat peraturan dari sudut yang lain, yaitu dari sudut historis belaka. Pada umumnya, yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat undang-undang pada waktu peraturan yang bersangkutan ditetapkan. Penafsiran sistematis, dogmatis, logis. Satu undang-undang tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem perundang-undangan. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain. Interpretasi sistematis adalah metode penafsiran yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan suatu negara. Dalam interpretasi sistematis, hukum dipandang oleh hakim sebagai satu kesatuan, sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak dipandang sebagai peraturan yang berdiri sendiri, namun sebagai bagian dari satu sistem. Jadi apabila rumusan atau interpretasi suatu peraturan didasarkan pada letak peraturan itu di dalam keseluruhan sistem peraturan, maka hakim tersebut melakukan interpretasi sistematis. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari peraturan itu, namun juga pada beberapa peraturan bisa mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu sama lain, namun oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang mendasarkan pada peraturan-peraturan itu. Beberapa aturan hukum yang mengandung beberapa persamaan atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama adalah merupakan suatu himpunan aturan-aturan yang tertentu yang mengenal suatu saling berhubungan intern itu menjadi suatu lembaga hukum, misalnya lembaga hukum mengenai perkawinan. Antar lembaga hukum itu ada hubungannya. Lembaga-lembaga hukum yang mengandung persamaan bersama-sama merupakan suatu lapangan hukum. Dengan demikian, misalnya semua lembaga hukum adat di Indonesia bersama-sama merupakan satu lapangan hukum besar yang bersifat tertentu dan yang disebut Hukum Adat Indonesia.
Antara lapangan hukum adat Indonesia dengan lapangan hukum yang lain, misalnya lapangan hukum tata negara ada perbedaan besar, yaitu perbedaan sifat yang mendalam, meskipun juga ada persamaannya. Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Penafsiran komparatif. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaidah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas. Penafsiran futuristis. Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dapat berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan di DPR. Penafsiran nasional, yaitu penafsiran memiliki sesuai tindakannya dengan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran teleologis, sosiologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Apabila undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan masyarakatkan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Atau dalam kata lain, interpretasi teleologis memberikan makna kepada undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi diterapkan terhadap peristiwa konkret sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan masa kini meskipun sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu belum dikenal sewaktu undang-undang tersebut diundangkan. Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata atau kalimat dalam undang-undang dapat diinterpretasi dengan berbagai cara. Dapatlah dikatakan bahwa setiap interpretasi pada hakikat merupakan interpretasi teleologis. Semakin usang suatu undang-undang maka semakin banyak untuk dicari tujuan pembentuk undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Interpretasi teleologis juga disebut interpretasi sosiologis. Melalui interpretasi ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi ini menjadi penting. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Peraturan hukum yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru, peraturan yang lama dibuat aktual. Interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkannya. Interpretasi ekstensif adalah interpretasi yang melampaui balas-balas yang telah ditetapkan pada interpretasi gramatika. Metode interpretasi ekstensif mengakibatkan suatu ketentuan perundang-undangan diberi arti atau dengan daya berlaku yang lebih luas daripada apabila diinterpretasi hanya secara gramatikal. Karena interpretasi itu hasil dari rumusan tertentu dari peraturan perundang-undangan maka dapat menyebabkan dibatasi atau diperluasnya lingkungan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam pandangan hukum pidana, interpretasi ekstensif ini ada dua pandangan yang berbeda yaitu a. Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi tidak ada perbedaan, maka dari itu interpretasi ekstensif dilarang digunakan dalam perkara pidana karena melanggar asas legalitas. Paul Scholten adalah salah satu penganutnya. b. Menganggap antara interpretasi ekstensif dengan analogi itu berbeda sehingga penggunaan interpretasi ekstensif ini dibolehkan dalam perkara pidana, asalkan dalam interpretasi ekstensif berpegang pada aturan yang ada. Penafsiran restriktif, yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Interpretasi restriktif untuk membatasi peraturan perundang-undangan dengan cara membatasi atau mempersempit ruang lingkupnya bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Selain itu, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi.
Menurut interpretasi gramatikal, tetangga, menurut pasal 666 KUH Perdata dapat diartikan setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Kalau tetangga ditafsirkan tidak termasuk tetangga penyewa, ini merupakan interpretasi restriktif. Metode interpretasi restriktif mengakibatkan suatu ketentuan perundang-undangan diberi daya berlaku yang lebih terbatas daripada yang diberikan oleh kata-kata atau kalimat itu sendiri. Interpretasi interdisipliner, penafsiran dengan berbagai disiplin ilmu hukum. Interpretasi ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Dalam menafsirkan digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh interpretasi yang menyangkut kejahatan korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, lata negara dan perdata. Interpretasi multidisipliner. Dalam interpretasi multidisipliner, penafsiran terhadap suatu ketentuan undang-undang harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain dibutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya, serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Dalam praktek peradilan, hakim mendatangkan ahli dalam disiplin ilmu yang terkait dengan perkara yang dihadapi untuk dimintakan keterangan mereka sebagai orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Selanjutnya, menurut Rudolf von Jhering, ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum. Yaitu, A. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. B. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. C. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan, estetika, yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lain-lain. Metode konstruksi hukum. Seorang hakim berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, harus memberikan putusan yang adil. Untuk mengisi kekosongan hukum, hakim harus melakukan konstruksi hukum sehingga hakim dapat menautkan antara sistem formal dari hukum dengan sistem substansial dari hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim dapat membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pembenaran dari putusan yang dijatuhkan. Scholten menegaskan bahwa konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positif. Yang dimaksud dengan bahan-bahan positif adalah sistem material undang-undang yang sedang berlaku. Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam undang-undang yang bersangkutan dan yang menjadi dasar undang-undang yang bersangkutan itu. Konstruksi itu tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir yang di luar sistem material positif. Apabila hakim melakukan konstruksi, maka harus menggunakan akalnya. Selanjutnya, dalam praktek pernah terjadi hakim melakukan konstruksi yang menjungkir balikkan sistem hukum yang bersangkutan pada pokoknya. Konstruksi itu tidak didasarkan atas sistem material yang sudah ada dalam perundang-undangan positif. Konstruksi itu didasarkan atas bermacam-macam arti yang oleh penafsir diberi kepada suatu kata atau istilah yang oleh pembuat peraturan telah dicantumkan dalam peraturan yang bersangkutan, dan arti-arti itu tidak pernah dibayangkan oleh pembuat peraturan tersebut. Itulah konstruksi yang merupakan perbuatan permainan kata. Dilihat dari sudut masa hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis. Sedangkan dari sudut konstruksi itu sendiri, tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan masa hukum yang ada tersebut. Terdapat 3 sendi konstruksi atau drie vormen van constructie. Penafsiran analogis, yaitu memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Metode analogi sebagai salah satu jenis konstruksi hukum biasanya sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunanya dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan di kalangan para yuris, karena ada yang setuju dan ada yang menolaknya pula. Sebagian besar negara-negara hukum dan ahli hukum di dunia tidak menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana, yang tidak membolehkan sifat retroaktif atau berlaku surut suatu peraturan perundang-undangan. Kenyataan empiris, tampaknya penolakan atas penerapan analogi dalam hukum pidana merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dan dianut oleh hakim, yang merupakan ujung tombak dalam penerapan analogi. Penafsiran a contrario, menurut peringkaran, yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang.
Paul Scholten mengatakan bahwa pada hakikatnya tiada perbedaan antara menjalankan undang-undang secara analogi dan menerapkan undang-undang secara argumentum a contrario. Hanya hasil dari kedua cara menjalankan undang-undang itu yang berbeda. Analogi menghasilkan hal-hal yang positif, sedangkan tindakan menjalankan undang-undang secara argumentum a contrario menghasilkan hal-hal yang negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang itu berdasarkan argumentasi. Jadi, esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Metode ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini diperlakukan segi negatif daripada suatu undang-undang. Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. Di sini hakim mengatakan bahwa peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya. Pada a contrario, titik beratnya diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya. Di sini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, namun ada unsur kemiripannya dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada a contrario, peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya diberlakukan, bukannya tidak diperlakukan, hanya saja secara a contrario, secara kebalikannya. Seringkali analogi dan a contrario dikategorikan dalam metode interpretasi. Analogi dan a contrario merupakan bentuk penalaran, reasoning, redeneering, argumentasi. Analogi dan a contrario bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, namun untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang. Baik argumentum per analogiam maupun argumentum a contrario berakar pada asas keadilan. Peristiwa yang sama diperlakukan sama, analog, peristiwa yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Penghalusan, penyempitan hukum. Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda recatsvervinning. Vin berarti halus. Oleh karena itu ada yang menerjemahkannya dengan penghalusan hukum. Dapat pula diterjemahkan sebagai penyempitan hukum dengan alasan, penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan karena kalau tidak maka dirumuskan terlalu luas. Kadangkala peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Metode penyempitan, penghalusan hukum, pengkonkretan hukum bertujuan untuk mengkonkretkan, menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum, norma luas, dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Menurut tujuan hukum, maka hukum tidak boleh menyelesaikan suatu perkara secara tidak adil dan tidak sesuai dengan realitas sosial, itulah suatu konstruksi yang logis. Kadang-kala hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertentu, meskipun ketentuan itu menyebut secara jelas perkara yang harus diselesaikan oleh hakim. Apabila ketentuan tersebut diterapkan oleh hakim maka perkara itu tidak akan diselesaikan secara adil atau sesuai dengan realitas sosial, dalam hal ini positivitas dengan realitas sosial sangat berbeda. Dalam hal demikian maka hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan ketentuan itu, selanjutnya menyelesaikan menurut suatu norma yang dibuatnya sendiri. Tindakan mengeluarkan perkara itu disebut menghaluskan hukum. Dengan demikian hakim menyempurnakan sistem hukum yang bersangkutan. Tindakan menghaluskan hukum pun bermaksud memenuhi suatu ruang kosong dalam sistem perundang-undangan. Apabila sistem perundang-undangan yaitu sistem formal hukum tidak dapat menyelesaikan perkara secara adil atau sesuai dengan realitas sosial semua perkara yang bersangkutan, maka hal itu berarti bahwa dalam sistem perundang-undangan tersebut terdapat ruang kosong. Fiksi hukum adalah sesuatu yang hayal atau rekaan, adalah bahwa yang ada dianggap tidak ada, yang tidak ada dianggap ada, yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan kejahatan yang dapat dijatuhi pidana. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada. Setiap konstruksi boleh mengandung unsur fiksi, akan tetapi konstruksi tidak pernah boleh menjadi fiksi,
dan konstruksi itu menjadi fiksi sesegera konstruksi menganggap benar adanya fakta-fakta itu. Ahmad Ali menyatakan perlunya membedakan antara fiksi yang belum tertuang dalam putusan hakim dengan fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim. Fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim bukan lagi fiksi, namun telah menjadi judgment de law, telah menjadi kenyataan dan telah menjadi hukum. Fiksi hukum dapat dijelaskan lebih lanjut dengan teori kebijaksanaan, di mana fiksi hukum berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang dianggap mengetahui akan hukumnya. Hakim harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana, sebab ada kalanya pelaku memang sejatinya tidak mengetahui akan adanya ketentuan hukum tertentu yang telah diberlakukan oleh negara, sehingga kebijaksanaan hakim merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi dirinya dalam menjatuhkan putusan. Apakah putusan itu bermanfaat bagi keadilan secara keseluruhan bagi pelaku dan keluarganya, atau bagi korbannya ataupun bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat pada umumnya. Metode hermeneutika hukum. Metode hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang didasarkan pada interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Esensi pengertian hermeneutika adalah ilmu atau seni menginterpretasikan teks, sedangkan dalam perspektif yang lebih filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengenai atau memahami sesuatu. Kata-kata teks atau sesuatu, dalam hal ini mengarah pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, atau ayat-ayat hukum dalam kitab suci ataupun berupa pendapat dari hasil ijtihad para ahli hukum yang menjadi objek untuk ditafsirkan. Dalam praktek peradilan, tampaknya metode hermeneutika hukum tidak banyak atau jarang digunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini karena dominannya metode interpretasi dan metode argumentasi, konstruksi yang sangat legalistis formal sebagai metode yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan, atau dapat juga sebagian besar hakim belum menjiwai dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktek peradilan. Esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan triangle hukumnya, yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teksnya saja, namun juga konteks hukum itu dilahirkan, serta bagaimanakah kontekstualisasi atau penerapan hukumnya pada masa kini dan waktu mendatang. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial kuliah pengantar ilmu hukum. Channel Global Tutorial bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga ditutup